Sekarang bapak itu dia sifatnya itu memperanakkan. Iya, sifatnya Bapak itu mengajar, memerintah. Jadi Nggak, semua keputusan itu dari Bapak. saya selesaikan statement saya dulu. Jadi bapak dia memperanakkan, Yesus diperanakkan, Ya. dan Roh Kudus keluar ya. Dia tidak diperanakkan atau memperanakkan, dia keluar. Kalau Katolik bilangnya dia keluar dari anak dan bapak gitu. Sementara kalau Kristen Ortodoks bilangnya itu salah, itu keluar cuma dari bapak saja. Nah, ke istilah ini dulu ini. Bapak punya peran memperanakkan, anak diperanakkan, si Roh Kudus dikeluarkan gitu. Nah, ketiganya punya sifat-sifat yang berbeda. Pertanyaan saya, mana yang superior di antara mereka? Gini, eh, yang paling tinggi itu Bapak. Hmm. Yang paling tinggi Bapak. Tapi kalau dibilang siapa yang lebih besar kuasanya, sama. Tidak bisa dikatakan kuasa Bapak lebih besar, kuasa anak lebih besar, enggak. Kuasanya itu sama. Tapi kalau lebih terhormat, lebih tinggi ya Bapak. Namanya juga Bapak, anak. Bapak kan lebih terhormat. Sebutan Bapak saja sudah menunjukkan dia lebih terhormat. Oke, oke, oke. Tapi kalau kuasanya setara, sama. Oke, oke. Kuasanya setara, statusnya beda. Iya, Betul ya? kehormatannya lebih tinggi. Iya, Oke. kuasanya sama. Ini misalnya saya andai-andai nih. Yesus ketemu Bapak. Yang hormat siapa? Yesus hanya sebatas menghormati, tapi bukan menyembah. Beda. Iya, pertanyaan saya yang hormat siapa? Yesus ya berarti ya. Iya, iya. Nah, Yesus itu beri hormat sama Bapak gitu. Iya, Ah, menghormati Bapak. Betul. misalnya gini nih, misalnya em, si Bapak Bapak taruhlah dia merasa Yesus ini salah gitu. Ya, Yesus salah. Bisa nggak Bapak tegur Yesus? Yesus salah. Hmm, Nggak bisa. nggak bisa tegur Yesus. Artinya begini, kalau Yesus sudah tidak mentaati Bapak, udah Bapak juga tamat, Yesus pun tamat. Mati Misalnya bareng nih, ya. misalnya gini ya, Bapak saya nggak mau disalib, jangan begitu dong. Apa kan? Kalau hanya mengatakan jangan begitu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya Yesus tidak taat, udah dua-duanya hancur. Hmm, Sama seperti begini. Mata saya memerintahkan tangan saya untuk memukul pencopet. hmm. Pukul itu dompet udah mau diambil kata mata kepada tangan. Tapi tangan nggak mau. Ah, enggak, ogah, kata tangan kan. Akhirnya kecopetan. Yang rugi siapa? Ya mata rugi, tangan rugi, semua rugi. Tapi bentar-bentar, saya tadi mikir tadi Bang Luga bilang begini. Mereka itu kuasanya sama, benar ya? Tadi bilang begitu ya. Iya, betul. Kalau kuasanya sama, harusnya pekerjaan Bapak bisa dikerjakan Yesus, pekerjaan Yesus bisa dikerjakan Bapak dong. Benar gak? Paham Enggak nggak? dong. Paham nggak? Enggak. Benar nggak? Salah. Kalau kuasa mereka sama, ini misalnya gini nih, Bang Luga ini seorang guru, saya juga seorang guru, atau saya kepala sekolah lah. Tapi kita dua bisa sama-sama ngajar kan? Berarti kemampuan kita sama. Artinya pekerjaan Bapak bisa dikerjakan Yesus, Yesus bisa dikerjakan Bapak. Kan begitu harusnya. Benar nggak? Harusnya begitu, tapi ini beda lagi. Ini udah dimensinya udah beda. Kita pakai logika sederhana aja itu Luga. Iya, Ini logika sederhana manusia tidak bisa dipakai dengan logika yang tidak pada tempatnya. Itu benar kalau kamu misalnya Luga dengan Alwan sama-sama guru, ya, sama-sama guru, nggak ada bedanya. Guru ya guru, ya memang bisa, tapi kan ini beda bapak dengan anak. Bapak dan anak tadi beda posisi.
tapi Mm-mm. sama kuasa. Kuasanya sama, Kuasanya sama. Nah, kalau tapi kuasanya ada yang tidak bisa. Kuasanya sama, berarti tetap kuasanya tidak sama lagi ya. Aduh, bukan begini gimana gimana gimana? kehormatannya gini-gini. Makanya Ah, saya oke. harus kasih contoh. Kalau nggak ada Kasih contoh lu contoh, gak? Kasih nggak contoh lu akan gak? sanggup. Otak kita ini diciptakan Tuhan mengerti kalau ada contoh. Jadi Ya kalau kasih kita contoh. nolak contoh, kita Yesus akan itu mati suka selama. kasih contoh. Yesus itu suka kasih contoh. Kamu kasih contoh Iya, lu gak? kan saya udah Coba. kasih contoh tadi. Misalnya, Ah, mata ini tugasnya untuk melihat. iya. Mulut tugasnya untuk berkata-kata. Mm. Pertanyaannya, lebih besar mana kuasa? Kuasa dari mata atau kuasa dari mulut? Jawabannya sama, karena kuasa mata dan kuasa mulut ada pada tangan. Sudah ya. Kalau kalau saya Luga, Hmm. tadi kamu kasih contoh kuasa mata, kuasa mulut. Hmm. Kuasa mata itu tidak bisa menyamai kuasa mulut. Mata, benar gak? Benar gak? Saya belum pernah dengar ada orang gini nih. Pekerjaan mata tidak bisa menyamai pekerjaan mulut. Bentar, bisa saya bentar dulu. selesaikan. Saya Bentar, selesaikan bentar. dulu. Tadi tadi saya sudah Enggak. diam Ya, tadi. ya, ya. Sebentar Ini dulu, saya biar nih, masa saya bisa tanggung iya, ini tanggung. Saya mau iya. selesaikan dulu. Saya Aduh, ya selesaikan dulu Allah. gantian. Ya udah, ya udahlah. Gini tadi. Tadi kan kamu bilang gini. Kuasa Hmm. mata dengan kuasa mulut itu sama, sama-sama punya kuasa. Saya mau katakan, mata itu nggak bisa seperti mulut. Kenapa? Karena kalau mata itu disuruh makan, bisa bengkak dia. Karena fungsinya beda. Nah, kalau kita bicara kuasa, kuasa mata dan kuasa mulut itu dijadikan contoh sepertinya kurang relevan. Nah, saya mau lihat kamu itu jelasin kayak gini tadi. Bapak dengan Yesus dan Roh Kudus masing-masing kuasanya sama. Pertanyaan saya, kalau kuasanya sama, berarti pekerjaan Bapak bisa dilakukan Yesus, Yesus bisa dilakukan pekerjaan Yesus bisa dilakukan Bapak. Harusnya kan gitu ya? Benar nggak? Silakan, Iya, Luga. makanya saya mau jawab tadi kan, cuma karena kamu pengen nafsu ingin ngomong duluan nggak apa-apa. Jadi gini Karena kan saya harus saya bilang, selesaikan. Iya, oke. kalau kita berbicara kuasa, bukan berbicara masalah jenis pekerjaan beda. Jenis pekerjaan melihat dan berkata-kata itu beda. Itu jenis daripada pekerjaan itu. Tetapi pada waktu jenis dari pekerjaan itu dihubungkan dengan kuasa, maka itu satu. Misalnya, mata ingin mengangkat kaleng. Perkataan juga mengatakan bahwa kaleng harus diangkat. Pertama, melihat dengan berkata-kata beda. Tetapi kuasa yang sama untuk mengangkat kaleng hanya tangan yang mengangkat, bukan mulut dan mata. Jadi kalau dibilang berapa kilo kuasa tangan, berapa kilo kuasa mulut, jawabnya sama. Karena kuasa mata dan kuasa mulut ada pada tangan. Tapi kalau ditanya kemampuan mata dengan kemampuan mulut berbeda. Makanya saya bilang kehormatan mulut dengan mata berbeda. Jenis pekerjaannya berbeda. Tapi Saya kasih kalau kuasanya nggak mungkin mata mengangkat kaleng dengan kekuatan tangan saya, tiba-tiba pada waktu mulut berkata memakai tangan orang yang lebih kuat dari saya. eh, Kan sama-sama memakai tangan saya yang dipakai. nah gini. Nih, kita kembangkan ya bagus ya. Itu kalau pakai kaleng kongguan kayaknya kurang kurang elok. Saya kasih contoh gini aja lah. Bang Luga ini kan anggap aja bapak. Bang Luga punya anak gitu. Bang Luga jadi direktur karena yang punya owner. Si anak jadi manajer gitu. Nah, Oh bukan, anak nggak mungkin jadi manajer, anak dulu tetap owner. dulu waktu kemarin kita Bisa jadi ngobrol, manajer, tetapi tetap posisinya owner. ya posisinya owner gak Iya, apa-apa posisinya nah owner. itu makanya kan sama. Nah, Mesin. eh, tapi kalau kita bicara posisinya sama-sama owner, nah pertanyaan saya gini, karena mereka sama-sama owner, berarti mereka bisa melakukan menandatangani pekerjaan enggak? Misalnya ada kontrak, bapak bisa tanda tangan, anak bisa tanda tangan, bisa dua-dua nggak? Enggak, kan harus dari bapak dan anak, harus dua-duanya.
Artinya kalau misalnya bapaknya saja tanda tangan, nggak sah. Iya kan begini, iya maksudnya kan tanda tangan bapak dengan tanda tangan anak itu sebenarnya sama aja. Karena kalau bapak juga suruh Oh, anaknya tanda kalau tangan kan sama, nggak masalah. gimana nih agak? Kalau sama aja, Bang Luga, salah satunya tanda tangan juga sah. Kalau sama aja, iya nggak? Bener nggak? Kalau Iya, karena sama-sama sah. kalau kalau iya maksudnya kan kamu kan Hmm. berbicara dalam kondisi struktural. Kalau misalnya Bapak yang menandatangani, misalnya Bapak mengambil posisi sebagai manajer bisa. Kan dalam yayasan itu kan apa tuh komisaris atau pembina itu juga bisa ngambil jabatan struktural dalam organisasi. Dia mau mengambil jabatan sebagai direktur ya Bapak yang tanda tangan. Nah, tapi kalau posisi komisaris itu nggak ada urusan dengan tanda tangan, itu yang punya Ya yang itu cuma dirajin pada. contoh, Luga ini cuma contoh. Sekarang kita langsung ke konteks Trinitas ya, biar teman-teman yang nonton juga simak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya kuasa yang sama. Itu kata Bang Luga. Bang Betul. Luga juga berkata, Bapak tanpa anak, Bapak itu tempe. Tempe itu istilahnya bukan siapa-siapa. Atau nggak kuasa lah Betul. bahasanya gitu. Betul. Nah, saya mau bertanya dulu ini sebenarnya. Yesus yang dimaksud ini sebelum Yesus lahir ke dunia atau sesudah Yesus lahir di dunia? Sama itu. Karena kan Oh, dia cuma sama. turun doang. Sama. Artinya sebelum Yesus turun ya, sebelum Yesus itu turun, Bapak dan anak itu sudah sama-sama gitu. Iya, Harus saling bahu membahu, benar gak? betul. Artinya semua perbuatan yang dilakukan sebelum Yesus turun itu kongsi dong. Iya Iya. nggak? Iya nggak. Iya. Nah, nah ini sekarang saya eh, masuk ke arah apa ya? Logika pemikiran. Kalau misalkan ya dulu Yesus dan Bapa bisa bekerja sama mengampuni dosa manusia hanya dengan memaafkan mereka. Kenapa harus ada yang dikorbankan? Bagian Tuhan yang lain. Saya selesaikan dulu ya Bang Luga ya sedikit ya. Kenapa nih? Misalnya mereka lagi kongsi kan, lagi ngobrol ini Bapak sama anak. Kamu yang turun ke bumi mati ya. Saya di sini aja. Nanti kamu mati, udah itu bukti bahwa kita menebus dosa-dosa mereka ini. Nah, pertanyaan keduanya, kok Yesus mengalah gitu? Kok Yesus mau mengalah gitu? Kira-kira alasannya apa, Bang Luga? Jadi dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, di awal kali mereka itu bisa memaafkan bareng-bareng, ya, kok jadi berubah konsep, harus ada yang dikorbankan. Begitu dia turun ke bumi, kok Yesus yang ngalah gitu. Nah, itu silakan Bang Luga. Tidak ada yang berubah kok. Karena di zaman perjanjian lama juga kan ada pemotongan darah anak domba. Pemotongan darah anak domba itu adalah simbol dari mana bahwa nanti Tuhan Tuhan Yesus akan turun menjadi korban darah anak domba. Sama aja. Beda-beda Bang Luga. Kalau Cuma kalau dulu masih dirancangkan, masih dalam darah planning. darah Tuhan itu kan terlalu apa namanya, harus yang mahal gitu. Ya Harus iya yang makanya mahal. makanya Tuhan kasih contoh, gantian ngomong ya. Kamu kan dari tadi ngomong terus nih. Nah, darah anak domba itu dilambangkan dengan darah Tuhan. Karena kan domba itu juga ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memakai perumpamaan ciptaannya dia untuk melambangkan dirinya kan nggak salah. Kan itu kan ciptaan. Anak domba itu yang ciptain Tuhan. Kalau dia memakai darah anak domba sebagai lambang untuk dirinya itu nggak salah. Makanya karena ini masih dalam rancangan, nah, dikasih Tuhanlah simbol. Masih bentuk dalam nubuatan, yaitu dengan darah anak domba. Yang dimana nanti manifestasi aslinya adalah darah Tuhan sendiri yang dikorbankan di kayu salib. Kalau pengampunan itu ada karena ada penyalipan. Berarti kalau nggak ada penyalipan, Tuhan kan nggak ada gunanya, nggak bisa ngampunin. Benar nggak? Bapak ada gunanya nggak kalau nggak bisa ngampun? Misal kau berbuat dosa nih, kata Bapak, aku mau mengampuni kau. Tapi gimana? Yesus nggak mau mati. Ya kan berarti Bapak nggak ada artinya.
kalau nggak ada Yesus mati di kayu salib. Makanya Yesus dan Bapa itu saling membutuhkan. Karena Sudah ya. yang bisa mengampuni dosa itu darah Yesus, bukan dengan Bapa ngomong, kuampuni kau, bukan begitu. Pengampunan ada pada waktu Yesus mati di kayu salib. Kalau Yesus nggak mau mati di kayu salib, ada pengampunan? Nggak ada. Makanya pun Bapa pun nggak ada gunanya berumatkan manusia seperti manusia di muka bumi ini, karena ujung-ujungnya nggak bisa diampuni, ujung-ujungnya kan neraka. Makanya nggak ada gunanya Bapa kalau tidak ada darah Yesus. Makanya Bapa dan Yesus itu saling membutuhkan. Saya kasih contoh. Tugasnya Bapa adalah melihat. Tugasnya anak adalah berkata-kata. Ada nggak gunanya mata kalau nggak bisa kata-kata? Nah, gitu kan. Kalau ada mata tapi nggak bisa melihat. Tapi kalau bisa ngomong tapi buta. Apa tuh? Kan nggak ada gunanya juga. Namanya orang gila. Makanya dua-duanya harus jalan, melihat dan berkata-kata. Kalau Bapak tanpa anak, kalau anak tanpa Bapak, gimana sih, nggak kelihatan, gelap amat sih. Gelap, orang nggak kelihatan. Kira-kira begitulah saya kasih contohnya. Sudah ya, bilang sudah Bang Luga. Nanti saya dibilang bicara terus. Ya. Boleh gantian lagi. Sedikit lagi. Masih. Oke, silakan. Jadi Bapak itu adalah mata, tugasnya melihat. Yesus itu adalah anak, tugasnya berkata-kata. Kata-kata dengan mata itu saling membutuhkan. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada anak atau tidak bisa berkata-kata. Kira-kira seperti itu. Konyol kan? Bagaimana kalau ada Yesus tapi tidak ada Bapa? Sama seperti orang ngomong, aduh gelap amat ya, nggak kelihatan. Ketawa-ketawa tapi gelap gitu. Kira-kira seperti itu lah, saya kasih contoh. Iya. Silakan. Ya, saya ingin mempersempit lingkup pembicaraan kita biar dia terarah gitu. Jadi Bapak ini kan, ya, sebelum misalnya dia ngutus Yesus untuk turun ke bumi, mati di kayu salib, melakukan penebusan dosa. Yesus kan belum disalib. Tadi Bang Luga bilang, menarik ini, bilang, Bapak tanpa penyaliban bisa apa? Benar nggak? Betul. Yang aneh itu gini, Luga. Bapak itu mengampuni para nabi di perjanjian lama gitu lah. Dengan darah anak domba Musa. Kalau nggak ada darah Tidak anak juga. domba Musa, nggak bisa. Itu kan perintah. Nanti saya perlihatkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan, silakan. Tapi saya mau cerita dulu. Tapi jangan potong-potong ayat ya. Iya. Saya pikir seorang bapak tidak mati, seorang anak tidak mati oleh kesalahan bapaknya, seorang bapak pun tidak dihukum oleh kesalahan anaknya. Jangan pakai ayat itu ya. Enggak pakai ayat itu. Okay. Saya cuma mau bilang aja bahwa Bapak itu mengampuni para nabi. Dia mengampuni Daud misalnya. Ya. Pakai domba nggak? Daud itu kan hidup di zaman setelah Musa. Dijawab singkat dulu. Pakai domba. Kalau nggak pakai domba nggak ada pengampunan, dibilang nih di Ibrani pasal 11. Oke, kasih lihat coba. Di Ibrani pasal, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di Ibrani dikatakan, makanya hukum Taurat itu tidak ada yang namanya perkataan pengampunan kalau tidak ada penumpahan darah. Fokusnya kisah Daud ya, jangan pakai eksegesa. Iya kan, kita kan ngomongin Taurat. Daud itu hidup di zaman Taurat apa bukan? Zaman Torah diceritakan dalam Torah, tapi spesifik cerita Daud di mana Daud menyerahkan domba itu ada, ceritakan, ditampilkan ke saya, coba mau saya lihat. Loh kan yang diceritakan kan ini kan, bentar dulu dong. Bentar dulu. Semua para nabi itu mengadakan yang namanya hari raya korban. Ya, hari raya korban keselamatan itu setiap tahun di Israel, baik itu nabi manapun termasuk Daud. Ya. Korbannya apa? Jadi anak domba. Makanya
Baik, makanya waktu itu kan Samuel mengatakan kepada Tuhan, kepada tua-tua Israel, aku akan mengadakan upacara pengorbanan. Makanya dibawalah lembu, dibawalah domba, itu setiap tahun. Samuel ini yang mengurapi Daud. Jadi semua nabi-nabi di Israel itu diwajibkan mengadakan upacara korban keselamatan di Yerusalem. Mereka harus pergi ke Yerusalem setiap tahun. Nah, apapun jabatannya, raja, nabi, itu semua yang namanya bangsa Israel itu harus kembali ke Yerusalem setiap tahunnya untuk mengadakan korban perdamaian. Termasuk Daud, termasuk siapapun yang ada di Israel. Tujuan korban itu adalah untuk korban penghapusan dosa, Imamat pasal 5, korban bakaran, korban penebusan dosa. Jadi semua nabi itu untuk diampuni dosanya harus membawa domba. Kalau nggak bawa domba, kata Tuhan, lu pindah agama no. Jadi Buddha, jadi ateis, kata Tuhan. Ya, makanya dalam pembuktian itu saya minta spesifik. Sebenarnya bukan cuma Daud yang diampuni Tuhan, banyak nabi-nabi itu diampuni Tuhan. Semua diampuni, tapi kan prosesnya kan ngikutin Taurat Musa. Lebih dulu mana, Daud apa Nabi Musa? Iya, Daud ini kan ngikutin Taurat. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, aku mencintai Tauratmu. Tauratmu kurenungkan siang dan malam. Sebentar. Masa direnungkan nggak dilakukan sih? Ya, sebentar. Begini. Daud itu lebih dulu daripada Musa. Itu semua orang pada tahu. Daud lebih dulu daripada Musa. Ya astagfirullah. Sekarang begini. Aja lah. Sekarang begini, coba. Daud lebih dulu dari Musa. Kau tahu udah ajaran dari setan mana? Wah, nih Ustaz. Katanya Daud lebih dulu dari Musa, orang gila emang. Udah, nggak usah debat dah. Udah gila udah. Bunuh diri aja lah, keluarga bareng-bareng. Ya jangan gitu dong, Bang. Daud katanya lebih dulu dari Musa. Ini otaknya ada di mana? Daud itu coba. Jadi gini, coba pakai rujukan, apa namanya? Silsilah, silsilah. Coba buka silsilah Nabi. Luar biasa. Luar biasa. Baru kali ini saya ketemu Ustadz, maka katanya Daud lebih dulu dari Musa. Silsilah apa, Ustadz? Ya? Silsilah apa? Daud lebih tua, lebih duluan dari Musa katanya. Ini ajaran baru ini. Ajaran baru. Iya, kalau Yakub kan turunannya ke Daud. Kemudian Musa dari Imran. Iya kan? Oh Tuhan, pantesan aja tolong semua. Oh sebentar. Kita harus fokus ke Biblos ya, sorry ya. Makanya perlu tahu silsilah itu supaya kita paham. Nih. Musa ke Daud itu jaraknya 1000 tahun. Daud ke Yesus jaraknya 1000 tahun, jadi 2000 tahun. Aduh Tuhan. Duluan mana, Bang? Duluan Musa lah, gimana sih lo? Nanya doang dulu. Musa itu dulu belum ada raja di zaman namanya dipimpin oleh seorang nabi, habis dipimpin oleh seorang nabi. Ketiknya apa nih? Ustaz, silsilah. Gini. Kalau ini kan terserah dia. Kita kan pakai konsep Islam ya. Iya. Jadi Islam lagi, lu lagi Islam. Sorry. Kita kembali ke Biblos lah. Kita fair aja lah. Ini kan nggak masalah. Lu pakai Islam juga justru malah merusak agama. Nah, ini dia nih. Tidak juga. Nih. Udah kelihatan nih. Nih. Enggak juga. Itu dia. Nih, Adam. Tuh, dari Adam dulu tuh. Coba. Ya, tapi dia dari Yakub kalau Nabi Musa, iya. Nabi Daud. Kan, Musa juga dari Yakub. Bukan. Kalau Nabi Daud. Iya, Musa juga dari Yakub. Coba dilihat. Ini harus sabar. Lagi cari dulu. Musa sama Daud ya? Musa tuh sama Daud tuh jaraknya hampir 1000 tahun. Daud ke Yesus jaraknya juga hampir 1000 tahun, jadi genap 6000 tahun totalnya.
Tunggu tuh. Iya sih kayaknya sih ini dilihat. Iya Bang, jauh Bang. Jauh Ustaz. Iya, iya, oke lah, oke lah, oke. Duluan Musa. Duluan Musa, oke, oke. Iya. Nah, sekarang nabi-nabi yang lain aja lah. Kita nggak usah pakai Daud aja misalnya. Tetap saja pengampunan dosa itu tidak spesifik harus menggunakan kurban. Tidak semua. Semua yang ada yang namanya bangsa Israel itu kan satu bangsa, satu ajaran. Mau Israel kecil baru lahir, semua mereka punya kebiasaan setiap tahun mengadakan hari raya korban di Yerusalem. Mereka membawa domba untuk dibawa kepada imam untuk mengadakan korban perdamaian dan korban keselamatan. Jadi semua baik nabi maupun raja-raja Israel itu selalu ada namanya tabernakel, bait suci. Bahkan Salomo membangun bait suci untuk bisa imam-imam itu mengadakan perdamaian. Nah, dari 12 suku Israel yang dipercaya untuk mengadakan korban perdamaian adalah suku Lewi. Nah, Musa itu berasal dari suku Lewi, Daud berasal dari suku Yehuda. Nah, jadi semua bangsa di bangsa Israel kalau mau minta dosanya diampuni wajib membawa domba ke Yerusalem lalu diberikan kepada imam. Imam inilah yang membawa ke ruang Maha Kudus mengadakan korban pengampunan dosa kepada bangsa Israel. Itulah hukum Taurat. Jadi nggak ada namanya pengampunan kalau nggak ada perumpamaan darah domba, nggak ada. Itu nggak ada tuh sejarahnya. Begini. Yang saya maksudkan seperti ini. Pengampunan daripada sisi Tuhan kepada hamba adalah ketika misalnya seseorang itu meminta ampun. Betul. Iya kan? Kemudian ketika dalam meminta ampun itu, tadi Bang Luga katakan dia harus mengorbankan sesuatu. Itu tradisi Betul. Israel, tidak ada yang bukan tradisi, itu perintah Tuhan. Ajaran, iya. Tradisi itu kan sesuatu yang dikerjakan berdasarkan perintah berulang-ulang. Tradisi karena turun-temurun. Bukan. Itu perintah Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Musa, bawalah anak domba itu supaya diadakan korban perdamaian. Bukan tradisi-tradisi ajaran-ajaran manusia. Pengertian tradisi, aduh saya nggak terlalu ini. Tradisi itu sesuatu begini, orang juga bilang itu tradisi gereja, tapi itu kan itu bukan tradisi, itu perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu bukan tradisi. Tradisi itu ajaran manusia. Tidak sempit seperti itu makna tradisi. Sama dengan ketika kita melakukan sebuah amalan, itu juga dikatakan tradisi gereja misalnya. Atau tradisi gereja itu nggak ada perintah Tuhan di situ, kan ada juga misalnya di situ. Cuman itu bukan poinnya, bahwa ketika itu diklaim harus secara utuh, harus seluruh nabi itu, karena di situ tidak ada itunya Bang Luga. Spesifik mengatakan di dalam kisah itu, bahwa mereka tuh harus mengorbankan sesuatu atau dia ada bawa sesuatu di dalam teks. Sebentar. Di dalam teks itu langsung diampunkan saja. Nah, sekarang begini juga sih. Kalau misalnya pun harus ya, kalau misalnya pun harus bawa korban, dari dulu sah-sah saja pakai domba misalnya. Dari dulu pengorbanan dengan hewan misalnya itu diterima pengampunannya, betul nggak? Tanpa perlu Yesus itu turun ke bumi. Pertanyaannya kan begini. Nah, pertanyaannya saya tadi yang pertama itu, coba kalau disimak baik-baik ya. Pertanyaan saya yang pertama, dulu itu bisa diampunkan tanpa Yesus harus turun ke bumi, gitu kan? Kenapa harus sekarang tiba-tiba Yesusnya yang harus turun? Nah, kan kira-kira kayak gitu. Begini, di zaman Musa tidak boleh ada pengampunan di seluruh Israel kalau tanpa bawa darah anak domba. Itulah hukum Taurat. Bahkan kalau tidak bawa, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Demikianlah perkataan Musa. Artinya kalau kamu datang kepada Tuhan tidak membawa darah domba jantan, kamu terkutuk di mata Tuhan. Jangan datang kepadaku dengan membawa tangan hampa. Kata Tuhan, harus datang membawa darah anak domba untuk pengampunan dosa. Kalau dia nggak mau, terkutuk. Kenapa? Karena itu adalah tindakan-tindakan nubuatan di mana nanti Tuhan yang akan menebus manusia di masa yang akan datang. Tetapi sekarang dibikinlah dalam bentuk blueprint.
dibikin dalam bentuk skala kecil, darah anak domba atau simbol atau lambang, di mana itu nanti akan menjelaskan nanti yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, yaitu Tuhan yang akan mencurahkan darahnya kepada penebusan dosa. Jadi kalau ada orang mengaku diampunin tanpa membawa darah anak domba, itu menurut Taurat dibilang terkutuk. Misalnya nih, Anda nih minta ampun sama Tuhan nih, tapi nggak membawa darah anak domba, cuma minta-minta ampun, terkutuk di mata Tuhan. Makanya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh bawa darah anak domba, lo bawa, jangan lo nggak taat. Masa disuruh bawa darah anak domba aja nggak mau sih? Kenapa? Karena itu adalah lambang dari darah Tuhan yang nanti akan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Udah, silakan. Iya. Ya ini yang memang masih kontroversi antara kita berdua. Nanti akan, sebagaimana saya katakan, tidak ada teks yang jelas. Yoel diampuni tidak mesti pakai penebusan yang seperti katakan Bang Luga tadi. Bukannya tidak begini. Sebentar, giliran saya. Cuman kan oke lah, saya meskipun ada kontroversi antar kita berdua Bang Luga, saya tetap dalam posisi gini, oke lah. Anggap aja ini seluruh nabi pakai korban untuk penebusan dosa misalnya. Pakai hewan lah misalnya. Kalau meskipun prakteknya itu macam-macam ya, tidak mesti domba ya. Cuman yang saya pertanyakan sekarang, kenapa Tuhan harus turun? Dulu-dulu kan bisa ini. Dulu-dulu kan bisa, iya kan? Tanpa mesti Yesus turun. Coba kita ulang lagi statement Bang Luga tadi. Kalau Bapak tanpa penyaliban, maka Bapak tidak bisa bikin apa-apa gitu. Memang betul. Lo buktinya loh. Apa? Daud diampuni tanpa penyaliban. Yoel diampuni tanpa penyaliban. Semua diampuni tanpa penyaliban. Korban gini. Korban darah domba itu sebenarnya blueprint dari penyaliban. Tahu nggak blueprint? Contoh kecil, artinya bentuk tindakan nubuatan. Blueprint itu rancangan. Iya, artinya ini darah anak domba ini sebenarnya Tuhan membuat darah anak domba dengan maksud bukan darah dombanya, darahnya yang nanti akan tercurah, tetapi dibikinlah lambangnya darah anak domba. Karena darah anak domba itu sifatnya tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, karena anak domba itu kan tidak keras kepala, lembut, manis. Enggak masalah. Tapi tobatnya diterima enggak? Apanya? Tobat nabi-nabi dulu. Iya. Diterima enggak? Makanya kan begini. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti kalau dia belum datang, berarti masih ganjil. Berarti enggak diterima tobat mereka. Iya, makanya dengar dulu. Iya, diterima tetapi dalam artian masih ganjil. Kenapa masih ganjil? Diterima apa tidak diterima? Diterima, tetapi penerimaan itu belum sempurna. Kenapa? Karena belum sempurna berarti silakan selesaikan dulu. Diterima pengampunannya, tapi kan untuk mengerjakan suatu pekerjaan kan butuh waktu, misalnya 2 jam. Ini pekerjaannya baru di 1 jam pertama, belum genap 2 jam. Makanya Yesus datang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti sebelum digenapi kan berarti masih ganjil, masih setengah, masih 50%. Proses pengampunan itu sudah diterima tetapi fixnya belum 100%. Makanya Yesus datang mencurahkan darahnya. Orang yang di perjanjian lama diselamatkan karena beriman kepada darah anak domba. Nah, orang yang di perjanjian baru karena sudah resmi turun penggenapan itu, dia diselamatkan oleh percaya kepada darah Yesus. Oke. Ampunan. Kita anggap saja tidak 100% diterima, begitu berarti. Bukan. Gimana menjelaskannya, Luga? Kamu tadi katakan sedikit. Saya dulu terangkan gini. Biar kita pakai logika yang sederhana. Dulu mereka misalnya dengan hanya pakai korban domba atau apalah binatang dikorbankan begitu, mereka diterima ampunannya, ya kan? Lalu kalau itu diterima, itu kan syaratnya, betul nggak?
Syarat Taurat seperti itu. Syarat Taurat seperti itu. Nah, ketika misalnya mereka sudah dapat syarat seperti itu dan mereka lakukan seperti itu, kenapa misalnya kalau syaratnya sudah terpenuhi, ada syarat tambahan yang mereka harus lakukan atau mereka harus tunggu? Karena Bukan itu ada syarat tambahan. sedikit. Karena itu ada konsekuensi logis. Tadi kamu katakan masih genap, belum ganjil, berarti masih ganjil, belum genap, berarti masih ganjil. Artinya tetap saja tidak 100%. Memang tidak Nah, 100%. nasib mereka itu seperti apa kalau begitu? Makanya kan saya bilang, Dosa. nih seandainya gini, oke, Tuhan menerima pengampunan, ya. Tapi Yesus gagal dalam penyaliban. Pengampunan yang di zaman perjanjian lama itu berlaku nggak? Ini saya belum selesai nih, sudah dipotong gitu. Yang kedua, Yesus itu tidak pernah mengatakan kayak gini. Penebusan dosa kalian yang lama itu belum sempurna. Saya datang untuk menyempurnakan dosa kalian yang dulu-dulu itu. Itu tidak pernah ada di dalam Biblos. Ada, kan Yesus datang berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti kalau belum genap, berarti kan Bukan belum genap. bukan dosa orang-orang pada masa mereka mengikuti Taurat. Tidak Hukum pernah Taurat ada. itu di Itu dalam sesuatu. hukum Taurat juga ada pengampunan dosa. Imamat pasal 5 itu berbicara tentang pengampunan dosa Klaim, apabila kok lain sih? klaim itu klaim. Bukan Itu yang lain, klaim. Tuhan, itu yang ngomong Tuhan, apabila ada orang berbuat dosa, haruslah ia membawa darah domba jantan, lalu membawanya kepada imam. Kalau Tuhan sudah bilang harus, kamu masih berani ngelawan nggak? Haruslah ia membawa darah domba jantan, lalu imam itu mengadakan korban keselamatan dan membuat perdamaian, dan sehingga orang itu dosanya diampunin. Itu yang ngomong Tuhan. Dan kata Tuhan, barang siapa yang tidak mentaati hukum Taurat itu terkutuk. Begini, ketika bicara tentang hukum, ya, itu dia lepas daripada konsep penebusan dosa itu tadi. Saya agak pertama konsep penebusan dosa itu. Misalnya kalau kita bilang anggaplah blueprint atau miniatur, nggak ada itu konsep penebusan dosa dengan membunuh manusia di dalam sejarah-sejarah Israel itu nggak ada. Yang ada hewan gitu. Nah, Ya, itu pun itu sedikit lagi, sedikit dulu. Itu pun narasi di dalam Biblos itu ada dua tadi saya tekankan. Pertama, tidak pernah di dalam kisah-kisah itu dikatakan Daud bawa domba dipotong, itu nggak ada karena dosanya dia itu nggak ada. memang Oke, tidak tapi iya tertulis, iya tapi sebentar kan sebentar tidak sebentar. tertulis, tapi Iya kegiatan iya bangsa saya cuma Israel ngulang. Coba dengarkan gini. Itu pun saya akhirnya mengakui, oh ya udahlah, anggap aja Luga benar. Anggap aja Luga benar. Mereka itu melakukan apa? Melakukan kurban sekalipun itu tidak tertulis. Oke, saya udah maklumi sampai di situ. Sekarang Luga, ya sekarang itu kamu tambah mengawang-awang gitu loh. Mengandai-andai bahwa Yesus itu turun untuk menebus sisa dosa mereka yang nggak sempurna gitu loh. Ini narasi tambahan yang saya nggak pernah dapat. menebus Bagaimana sisa. ya, bagaimana kamu mencoba untuk merubah posisinya? Padahal pertanyaan saya itu kan sederhana saja. Pertanyaan saya tuh gini. Itu pertanyaan pertama yang tadi saya katakan. Kalau dulu dengan korban aja bisa aja cukup, syarat prasyaratnya udah terpenuhi. Ngapain Yesus turun lagi? Ngapain Dengerin, harus oke, ada udahlah ya, sedikit udah lagi, Pak, sedikit jangan belum belum ngomong. belum sedikit lagi. Sebelum ada korban manusia. Nah, yang kedua pertanyaan saya itu, nah, ini kan Bapak dengan Yesus ini kan punya konsultasi misalnya. Nah, kenapa Yesus yang harus turun, kenapa bukan Bapak misalnya? Yang harus turun ke bumi gitu. Kenapa harus darah Yesus yang mati gitu? Nah, itu dulu, dua itu dijawab. Nanti kita berkembang lagi di pertanyaan yang lain. Nah, kalau dulu darah domba sudah bisa menghapus dosa, kenapa harus ada darah Tuhan lagi yang menghapus dosa? Cukup darah domba yang menghapus. Makanya di dalam Ibrani Rasul Paulus menjelaskan tidak mungkin darah domba bisa menghapus dosa manusia karena manusia itu lebih tinggi daripada domba. Tetapi Tuhan membuat
membuat perumpamaan atau membuat suatu bentuk nubuatan atau lambang berdasarkan karena dia mau turun. Jadi bukan darah anak domba ini sudah bisa menghapus dosa lalu Yesus gak perlu turun lagi, bukan. Tuhan mengampuni melalui darah anak domba karena berdasarkan apa? Berdasarkan nanti darahnya mau dicurahkan. Tapi karena dia masih dalam bentuk rancangan, dibuatlah suatu bentuk fisik di mana orang menerima darah anak domba ini adalah sudah menerima darahnya. Jadi sebenarnya yang menghapus dosa manusia baik di zaman Musa baik di zaman sekarang itu bukan darah domba, tapi darah Tuhan sendiri. Tapi karena Tuhannya belum turun, dibikinlah contoh anak domba kecil yang dipotong, disembelih, darahnya tercurah. Jadi darah domba ini bisa mengampuni dosa bukan karena darah domba itu, bukan gara-gara nanti Tuhannya mau mencurahkan darahnya. Karena darah domba, kata Paulus, sebab darah domba jantan tidak bisa mengampuni dosa orang karena domba itu adalah hewan lebih rendah derajatnya daripada manusia. Yang bisa mengampuni dosa, menebus dosa manusia itu cuma kehidupan Tuhan atau darah Tuhan. Darah itu kehidupan. Kalau Tuhan memberikan kehidupannya kepada manusia sehingga manusia bisa hidup, itu benar. Karena darah itu artinya kehidupan. Di dalam darah ada hidup. Kalau darah Tuhan diberikan kepada manusia, artinya hidupnya Tuhan yang menghidupkan manusia. Kita ini hidupkan karena rohnya Tuhan. Roh Tuhan itu darah. Nyawa ada di dalam darah. Darah itu nyawa, darah itu roh. Roh Tuhan menguduskan kita, artinya darah Yesus yang adalah roh Tuhan yang mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Sama seperti seorang bapak, anaknya minta ampun. Iya deh papa ampunin. Artinya apa? Papanya rela disakiti, artinya kan berarti kan darah papanya tercurah. Darah itu kan artinya roh. Nyawa, kehidupan. Mengampuni itu kan artinya memberikan nyawanya, memberikan rohnya untuk umatnya itu bisa hidup. Makanya Tuhan mengembuskan nafasnya. Nafas itu kan sebenarnya ada unsur darah. Semua manusia ini unsurnya darah. Darah itu kehidupan. Jadi kalau Tuhan mencurahkan darahnya artinya Tuhan mencurahkan hidupnya buat manusia supaya manusia itu hidup, sembuh. Ya sebenarnya saya nggak tahu dia jawab apa, saya tanya apa dia jawab apa. Oh berarti lo nggak nangkap, berarti lo kurang pintar. Enggak, gini lo gak. Begini, yang saya tanyakan tadi saya ulang soalnya. Makanya begini, untuk memahami ini kita harus ngerti dulu. Nyawa ada di dalam darah. Itu dulu kamu nyawa ada di dalam darah. Nyawa, darah sama nyawa sama. Nyawa itu darah, darah itu nyawa. Oke, kita ke situ dulu sudah. Supaya kamu tahu kalau dia ngomong darah berbicara masalah nyawa. Oke, kita ke situ aja tadi. Kata kamu harus Tuhan yang darahnya tercurah gitu kan? Kalau misalnya kamu tidak mau darah Tuhan tercurah, berarti nanti yang akan tercurah buat kamu itu darahnya Yudas, kalau nggak darahnya babi. Hari ini saya tuh sangat mengikuti keinginan kamu gitu. Jadi ya oke lah, saya okekan lagi. Sekarang darah Tuhan tercurah. Yesus mati itu yang mati Tuhannya apa kemanusiaannya? Yang mati tubuhnya. Tubuhnya terlepas ya namanya mati ya tubuh terlepas dari nyawa itu. Iya, kan ada dua, ada kemanusiaannya 100% manusia 100% Tuhan. Ketika rohnya tidak bisa mati, roh Tuhan, roh manusia pun nggak bisa mati. Pertanyaan saya ini masuk ke dalam doktrin kamu sebenarnya kayak Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Terkait tentang tertumpah darahnya Tuhan. Ketika Yesus mati, yang mati manusianya apa Tuhannya? Kan dia mati sebagai manusia. Tuhan tuh nggak bisa mati. Roh manusia pun tidak bisa mati. Jangankan roh Tuhan. Berarti yang mati manusianya. Berarti dosa kalian tubuhnya mati. Tubuhnya, tetapi begitu, kan tubuh itu mati. Tetapi itu kan nyata. Ya, gantian, justru saya lagi menjelaskan, jangan kamu bilang gantian. Kan saya mau menjelaskan, jangan kamu bilang tadi gantian. Kan sudah tadi. Saya gantian lagi saya. Jadi Luga, tadi kamu berstatement yang mati itu manusia.
Tapi tadi kamu bawa perkataan Paulus bahwasanya kalau nyawa manusia itu tidak bisa menyelamatkan, mengampuni dosa. Harus Nyawanya. darah, jangan dipotong. Iya. Harus sebentar, harus darah Tuhan yang tertumpah. Terus Iya, itu ngapa? kan Sabar. minum dulu. darah Tuhan tuh ya darah Yesus, Sabar, darah saya belum Tuhan. Darah itu selesai. kan ya. Makanya saya bilang, kamu Aduh, untuk Luga. bentar dulu. Jangan dulu, Nggak mau belum saya. selesai. Nggak mau saya. Belum selesai, Luga. Nggak mau. Saya juga nggak mau. Udah matiin aja deh. Gini ya. Makanya saya bilang, kamu kalau mau membaca harus belajar abjad A, B, C, D, E. Nggak bisa orang membaca kalau nggak bisa abjad. Makanya kamu harus tahu abjadnya adalah darah itu nyawa, darah itu roh. Nah, gini, saya itu nggak pernah dengar kayak Yesus itu 100% roh, 100% manusia. Yang ada dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi kembali lagi, kalau kamu katakan Yesus yang mati manusianya karena Tuhan tidak mungkin mati, itu tadi kamu katakan barusan. Terus buat apa perkataan Paulus kalau bukan darah Tuhan, penebusan dosa itu tidak berguna? Masuk di akal kamu enggak tadi yang saya sampaikan barusan ini? Bagaimana gimana kalian katakan penebusan dosa atau kematian Yesus bermanfaat kalau ternyata yang mati cuma kemanusiaannya? Benar nggak? Bukan darah Tuhan yang tertumpah. Sekarang saya tanya sama kamu, pada waktu Yesus ditampar, yang sakit tubuhnya apa rohnya? Ketika Yesus ditampar. Iya, yang sakit tubuhnya doang atau rohnya juga sakit? Gini nih, saya ini nggak mengimani doktrin kamu ya. Kalau saya ditanya, misalnya kamu saya colok mata kamu, yang sakit kamu atau mata? Hah? Tubuh kamu yang sakit atau kamunya yang sakit? Tubuh lah. Dua-duanya sakit, makanya kamu menjerit. Aduh. Oh, gitu. Misalnya nih, kita pakai misalnya saya colok mata kamu nih, yang sakit tubuh kamu atau nyawa kamu yang sakit. Oke, kalau gitu kita pakai logika kamu yang barusan lagi nih. Saya terlalu baik untuk ikut kamu terus nih. Oke, kalau begitu, ketika Tuhan mati, ya Tuhan kamu mati, Yesus ini, berarti mati dua-duanya, manusianya dan Tuhannya, begitu? Artinya pada waktu Yesus itu mati, tetap roh itu merasakan suatu kesakitan, tetapi kuasanya tidak bisa mati. Tetapi rasa sakit itu tetap dirasakan. Tubuh ini dengan nyawa itu kan nyatu. Coba misalnya nggak ada nyawa kamu nggak ada, kamu dicolok-colok pasti rasanya nggak ada. Tapi karena ada nyawa kamu dicolok baru kamu rasa sakit. Nah, sekarang saya tanya, yang merasakan sakit itu siapa? Bukannya kamu ngikutin, kamu nggak ngerti, bukannya kamu ngikutin. Saya ngerti. Berarti gini nih. Makanya sekarang saya tanya, Yesus merasakan sakit nggak? Sakit. Yang bisa merasakan sakit itu tubuh atau nyawa? Oke, berarti Tuhan juga merasakan sakit gitu ya? Iya, dua-duanya tubuhnya sakit, nyawanya juga sakit. Gini saya tanya Luga. Jadi makhluk itu bisa menyakiti Tuhan berarti ya? Paku-paku dari pasukan Romawi. Bisa. Kenapa nggak bisa? Luar biasa ya. Jadi Tuhan bisa menyakiti manusia gitu. Makanya Tuhan itu bukan batu, kecuali kalau ada batu bata, kamu sakitin, pasti batu itu nggak merasakan sakit. Makanya kamu jangan nyembah batu, kamu nyembah Tuhan. Tuhan itu bisa merasakan sakit. Tapi karena dia punya kuasa, kesakitan nggak bisa nyentuh dia. Makanya dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan itu bisa merasakan sakit. Gimana sih? Berarti dia selama dipaku Yesus itu, selama itu pula Yesus Tuhan di Bapa di surga itu tersakiti gitu ya? Iya dong. Dan selama Yesus bangkit dan dia lapar, Yesus juga merasa lapar, Bapa juga di atas juga kelaparan gitu ya? Betul. Wih. Hari ini kita dapat pencerahan gitu dari Luga bahwa ternyata Bapa itu bisa bisa sakit, merasakan sakitnya Yesus selama dia disalibkan. Ya, kalau Bapak tidak merasa sakit, namanya bukan berkorban. Makanya dikatakan karena itu satu terobosan itu juga, karena, itu. Ya, kan Bapak dan Yesus kan satu. Kalau Yesus merasakan sakit, Bapak juga merasakan sakit, tapi cuma satu. Kuasa Bapa tidak bisa disentuh.
tidak bisa disentuh. Betul, betul, Artinya kalau Yesus berkata stop, anjing kurang ajar, nah itu setan langsung lari. Tapi sayangnya Yesus tidak berkata seperti itu. Makanya di hari yang ketiga sesuai dengan ketetapan Bapa, Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, iblis berani nyentuh dia lagi enggak? Iblis bilang ngomong gini, yuk kita tangkap Yesus yuk. Kita mau salipin dia sampai ke 20 kali. Kata Yesus apa? Hei anjing, diam lo monyet, kata Yesus. Iblisnya lari kan? Makanya pada waktu Yesus naik ke sorga itu nggak ada yang bisa nahan. Nanti takut pala Yesusnya emosi, palanya Lucifer dipecahin takutnya. Kenapa Yesus waktu naik Lucifer nggak berani nahan? Karena Lucifer juga udah tahu ini jangan kita bermain karena ini udah di luar skenario. Kita cuma diizinkan membunuh dia sekali dan bangkit di hari yang ketiga. Tapi kalau kita ngotot ingin menahan Yesus bangkit dari yang ketiga, sama juga dengan kita minta dipecahin kepala sebelum waktunya. Makanya Tuhan itu maha kuasa. Tetapi dia maha kuasa sesuai dengan undang-undang dan hukumnya. Kalau Tuhan mengatakan hukumnya cuma 3 hari dia mati, jangan lu coba-coba lu nambahin 4 hari 5 hari, nanti pala lu dipecahin. Itu loh. Ya, Nah. oke. Jadi ada banyak breakthrough ya atau terobosan-terobosan. Pertama, saya harus meminta maaf dulu secara publik. Kenapa? Karena tadi saya kurang ilmu rupanya tentang Daud. Karena dalam Quran itu selalu dikatakan Zabur itu terakhir. Jadi seolah-olah Daud itu sebelum Musa. Ya, ternyata saya cross check lagi, benar Daud itu setelah daripada Musa. Jadi saya pikir itu clear ya. Tapi ada breakthrough dari Luga tadi bahwa ternyata Bapak itu bisa disakiti. Terbukti ketika pada waktu Yesus disalib, ya disitulah Bapak sakit. Disitulah karena Bapak sakit kan, ya. Iya dong. Iya, jadi kan Yesus itu kan dirinya Bapak. Iya. Paku-paku Romawi yang menancap, cambuk-cambuk ketika memukul Yesus, itu semua dirasakan Bapak juga. Betul ya, sakitnya juga. Dan tidak berhenti di penyaliban itu saja Luga ya, bisa saja sebelum-sebelumnya juga ya. Artinya ketika dia jalan dengan murid-muridnya, itu juga penyertaan itu terus dirasakan. Ketika dia lapar, misalnya dia tidur, dia berkeringat darah, bercucur darah, itu juga dirasakan Bapak kan? Karena dia misalnya tangan saya dipotong, ya. Yang sakit tangan saya atau saya yang sakit? Kalau menurut Luga dua-duanya. Betul, karena kan nyatu. Misalnya ini, potong. Aduh, kok tangan yang dipotong, mulut yang teriak? Sama seperti itu. Anaknya dicambukin, ya pasti di sorga Bapak juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Karena kan Bapak dan Yesus itu kan satu. Tapi memang secara fisik yang disalibkan adalah tubuh ya. Tetapi secara roh Bapak merasakan sakitnya Yesus merasakan. Tetapi karena Bapak memang bentuknya roh itu jadi tidak terlihat dia disalib. Tapi merasakan apa yang dirasakan Yesus dia rasakan. Dia merasakan apa yang dirasakan Yesus, begitu kan? Iya, karena yang dirasakan Yesus itulah yang dirasakan oleh Bapa. Karena kan Bapa ada di dalam Yesus. Kalau ketika Yesus berlari dari kejaran-kejaran Romawi, Yesus merasakan ketakutan, Bapak juga takut berarti ya? Pada waktu Yesus berlari, Yesus tidak pernah berlari. Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Akulah dia. Berlari itu maksudnya menghindar dari kejaran. Ya berlari lah. Iya, kan yang menyuruh Yesus menghindar kan Bapak. Berarti kan artinya kata Bapak, udahlah kesini dulu lah. Ini manusianya kepala batu semua, kita menghindar aja dulu kan gitu. Karena manusia ini kan diciptakan bukan robot. Yang saya tanyakan ini Bang Luga, minta maaf ya, maaf. Yesus itu ketakutan, dihibur malaikat, sampai bercucur keringat. Sampai-sampai dia dengan teman-temannya itu agak jengkel juga. Kalian kenapa tidak berjaga-jaga gitu kan? Takutnya tuh bukan takut yang biasa loh, takut betul-betul takut sekali gitu. Nah, itu Bapak juga merasakan itu, berarti ya? Iya. Jadi gini, Yesus dan Bapa dan Roh Kudus merasakan, artinya gini, merasakan bukan dikatakan begini ya, yang merasakan kesakitan itu sebenarnya adalah Yesus, tetapi Bapa pun merasakan juga, tetapi dalam artian
ada perbedaan memang gini. Roh Kudus itu kan kuasa. Kalau kita misalnya dipotong, yang sakit kan sebenarnya bukan kuasa kita yang sakit. Kuasa kita kan tetap bisa mukul, tetapi yang sakit adalah roh kita, nyawa kita yang sakit gitu loh. Tapi kalau dibilang Bapak disalibkan, kenapa Bapak tidak bisa disalib? Karena Bapak itu adalah pemikiran yang tidak bisa ditaklukkan. Makanya banyak orang Kristen mengatakan Bapak itu tidak disalib. Artinya kenapa? Kalau Bapak merasakan kesakitan Yesus, iya betul. Tapi kalau Bapak dikatakan dia akan bisa ditaklukkan dengan artian dia bisa dibikin jadi bodoh, itu nggak bisa. Itulah mengapa orang Kristen mengatakan bahwa Bapak itu tidak disalib. Gitu. Tapi kalau Bapak merasakan, iya. Itu loh. Karena Bapak itu kan mindset dari ketuhanan. Kalau Bapak disalib, berarti Bapak sudah tidak bisa lagi berpikir untuk bangkit. Bapak tidak bisa lagi berpikir untuk bagaimana caranya untuk menegakkan kerajaan. Intinya, itu artinya yang poin pentingnya itu dapat dari Bang Luga ilmu itu Bapak di surga itu bisa disakiti gitu loh. Intinya itu. Oh bisa gitu. Dong. Dengan kamu menyakiti itu kamu tuh sedang menyakiti Bapak. Makanya jadi Bapak merasakan penyiksaan yang dialami Yesus itu gitu. Dia merasakan. Iya, itu saja sih poin-poin diskusi kita. Saya rasa ini sore yang mengasyikkan ya. Ada pengetahuan baru kita dapat dari seorang Luga. Saya kalau saya cukup saja dulu Bang Luga. Nanti kapan-kapan kita. Iya.